Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan naskah teater yang ingin kami pilih. Judulnya Sumur Tanpa Dasar. Karya dari Arifin Sinoer. Arifin Cinur. Itulah. Drama ini berkisah tentang Jumena Martawangsa, seorang pengusaha pabrik yang berhasil mengumpulkan kekayaan besar dan hanya menemukan hiburan di akhir hidupnya. Dalam tumpukan uang, selain mengumpulkan harta, ia juga berhasil menikahi gadis muda yang cantik bernama Ewis, yang dari sudut pandang materialistis seharusnya membuat hidupnya bahagia. Itu aja dulu. Namun realitas berbicara lain. Jumena merasa hampa dan menyadari bahwa semuanya hanyalah kesia-siaan. Tragedi yang tak pernah ia bayangkan muncul justru saat kesuksesan mendekatinya. Kekayaannya menimbulkan konflik dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya yang mengincar hartanya. Bahkan istri mudanya sendiri mulai berselingkuh ketika ia benar-benar ingin mencintai dan mendapatkan cinta darinya. Kebahagiaan semakin jauh dari jangkauannya ketika ia menyadari bahwa kematian semakin dekat dan ia tidak berhasil memiliki seorang anak untuk melanjutkan usaha dan mewarisi kekayaannya. Pengen nyampein dulu pemainnya berapa? Jadi di sini pemain intinya tuh ada 3. Si Jumena, Ewis, sama selingkuhannya Ewis. Habis itu ada Pembuka waktu awalan intro gitu ada penarinya yang masuk penari, itu juga penari itu yang bawain properti buat ke dalam panggung. Terus juga ada yang rakyat itu ada yang ingin membunuh si Jumena. Terus juga ada yang pembantu Jumena juga. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Dari naskah ini siapa calon aktor dari kelas ini? Calon aktornya untuk Jumena itu saya menyalonkan diri, yang lain juga bisa menyalonkan diri. Nanti kita ambil voting atau kita lihat siapa yang paling bagus untuk menjiwai sifatnya si Jumena ini. Habis itu sama pemeran lainnya juga diambil begitu. Iya, diambil votingan juga. Sama siapa yang mau mencalonkan. Berapa jumlah pemainnya? Jumlah pemainnya 3, kalau pemain sosialnya 4. Terus itu penarinya 4 ya tadi? Iya. 4. Pembunuhnya 11. Jumlah aktornya itu kurang lebih 11 ya. Nah, 2 tokoh utama menurut kelompok 3 siapa yang kira-kira layak atau menurut kalian siapa gitu? Ya nggak apa-apa, kan gambaran aja, nggak pasti. Boleh. Kalau dari pendapat kami sendiri itu ada Sylvia sama Hanum. Ada 3, Lavia, Sylvia sama Hanum. Ya itu tawaran dari mereka, menurut mereka. Ada lagi? Pembunuhnya itu Noval. Lalu selingkuhannya si Ewis ini antara Hanif sama Isan. Lalu rakyatnya bisa dipilih atau mencalonkan ya.
kami pilih dari kelompok itu judulnya Ayahku Pulang. Itu ceritanya drama tentang Ayahku Pulang, menggambarkan kisah seseorang ayah yang meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, saat ia kembali, keluarganya sudah berubah dan tidak lagi menyambutnya seperti dulu. Anak-anaknya merasa kecewa dan marah karena ditinggalkan tanpa kabar. Sementara, sang ayah datang dengan penyesalan mendalam. Cerita ini berakhir dengan suasana haru dan penyesalan. Sang ayah menyadari bahwa waktu dan kasih sayang tidak bisa ditebus dengan harta. Pesan moralnya adalah bahwa keluarga adalah tanggung jawab yang lebih berharga daripada ambisi pribadi atau kekayaan. Nah, di sini ada 5 pemeran utama. Yang pertama itu ayah, ibu, Budi itu kakak pertama, Wati adik kedua, dan Tuti anak bungsu. Untuk saran Gambaran calon pemain. gambaran calon pemainnya, ini ayahnya itu Azir. ya Azir. Ibunya itu yang setia menunggu dan menjadi penengah antara suami dan anak-anaknya adalah Cahaya. Nah, Budi anak sulung keras hati dan marah karena merasa dikhianati oleh ayahnya adalah Arifin. Nah, kalau Wati anak perempuan yang masih lembut hatinya berusaha memahami ayahnya itu Sylvia. Tuti anak bungsu yang polos dan rindu sosok ayah itu Hanum. Ya. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan naskah yang kita pilih, berjudul Pelukis dan Wanita, karya dari Adi Pratomo Irianto. Cerita ini berkisah hidup adalah menunggu. Hah? Tambah suaranya kurang. Saya di sini akan menjelaskan naskah yang berjudul Pelukis dan Wanita, karya Adi Pratama Irianto. Cerita ini berkisah hidup adalah menunggu. Menunggu untuk tumbuh, menunggu untuk besar, menunggu untuk kaya, dan menunggu untuk mati. Hidup bagi sebagian orang, hidup hanya terisi dengan ngungkung di kantornya, ngalur ngidul di jalanan dan melototin layar monitornya. Terus pulang, terus tidur, terus bangun lagi, terus ngungkung lagi. Terlalu panjang penantian yang dirasakan bagi manusia untuk hidup, dan tak jarang yang bosan dengan monogami dan hitam putih hidup itu. Naskah Pelukis dan Wanita hanya mengganti keadaan hidup yang menunggu. Entah menunggu apa, menjadi seorang wanita yang menunggu pelukis untuk melukis dirinya. Sekian lama menunggu, yang didapatnya hanya kebosanan, hingga ia lebih memilih untuk berhenti menunggu. Walaupun sebenarnya, kalau ia masih punya sisa kesabaran sedikit lagi, wajahnya yang cantik akan terlukis di kanvas yang ia bawa sendiri. Ya, sebenarnya cerita ini agak filosofis dan reflektif, jadi kalau misalkan kalian ada yang nggak terlalu tertarik atau nggak terlalu nangkep, ya wajar sih. Dan untuk case-nya, untuk wanita sih, aku lebih milih Erlina. Dan untuk pelukisnya aku lebih milih Arifin. Siapa? Erlina? Ya. Mana? Oke. Nah, itu aja. Ya, tutup. Sekian dari penjelasan naskah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.